3, 2, 1. Welcome to podcast PT Immanuel DKI Jakarta. Sesuai tema kali ini, judulnya kan pentingnya mempertahankan iman. Emang kenapa sih iman itu harus dipertahankan? Menurut aku, iman itu memang penting untuk kita pertahankan, memang perlu kita pertahankan. Karena apa? Karena di dunia ini banyak banget godaan-godaan atau apapun yang buat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Bagaimana kita bisa tetap mempertahankan diri kita supaya gak jatuh ke dalam dosa? Yaitu kita mempertahankan iman kita. Ketika iman kita bisa pertahankan, aku yakin dan percaya apapun yang di depan kita yang terlihat enak tapi sebenarnya itu mematikan kita akan bisa melewatinya, bahkan kita bakal fight untuk melawan itu. Dan memang penting dan perlunya iman dipertahankan itu karena orang yang hanya memiliki iman aja belum tentu dia bisa melewati segala cobaan-cobaannya. Tapi bagaimana dengan orang yang gak memiliki iman? Nah, jadi bedanya itu ya ketika kita sudah punya iman, ayolah kita pertahankan. Harus kita pertahankan. Karena apa? Mempertahankan iman itu memang bukan hal yang mudah, teman-teman. Tapi kalau kita berjalan sama Yesus, kita selalu baca Alkitab, kita selalu minta Tuhan untuk menguatkan kita, itu akan terjadi dengan mudah. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan dan gak ada yang gak mungkin buat Tuhan gitu. Ketika kita sebagai anak yang meminta, pasti Dia akan berikan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka akan dibukakan pintu kepadamu. Jadi penting banget untuk mempertahankan iman karena kita gak pernah tahu apa yang akan kita hadapin ke depannya nanti. Tapi ketika kita udah punya iman yang kuat, kita bisa mempertahankan iman kita. Apapun yang kita hadapi nanti di depan, kita berani berjuang melawannya, kita yakin dapat melewatinya. Jadi itu pentingnya mempertahankan iman. Nah, dari yang tadi Kak Jojo sama Kak Abi sampaikan, kira-kira apa aja sih yang harus dilakuin untuk kita mempertahankan iman kita? Ya, hubungan gitu. Hubungan sama Tuhan. Jadi di saat kita punya hubungan yang baik sama seseorang, kita bisa menaruh kepercayaan itu sama dia. Jadi apapun yang dilakuin, kita percaya. Bahkan kita nggak usah ada di depan matanya dia. Kalau dia bilang dia udah kelarin, dia udah selesain, kita percaya sama dia. Nah, begitu juga sama Tuhan. Jadi kayak kalau kita udah beriman sama Tuhan, apapun yang Tuhan janjikan untuk dikerjakan sama dia, semuanya akan selesai dan itu sesuai dengan timingnya dia, bukan timing kita. Jadi kayak kita percaya sama dia, bangun hubungan yang baik, intimasi, terus apalagi jadi kayak kalau dari yang kemarin aku baca tuh dari akun Instagramnya Joyce Meyer ya, we can trust God at all times in every way with ourselves and with everything. Jadi ya kalau misalnya kita udah bangun hubungan sama Tuhan, jadi dibangun dari rasa kepercayaan dan Tuhan mau kita untuk pilih ya. Tuhan mau untuk kita pilih percaya sama dia dengan apapun yang ada dalam diri kita gitu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang full dan itu nggak mungkin banget sih kalau dia gagal untuk kita. Mungkin kita sering gagal untuk bagaimana, tapi dia tetap terima kita. Dan kita mungkin kayak ya apa ya menganggap diri kita gagal, tapi Tuhan nggak bisa gagal dalam hidup kita. Tuhan selalu punya hal yang baik. Jadi ya kalau misalnya mempertahankan iman supaya kita bisa membangun ya itu harus kita bangun hubungan dengan baik sama Tuhan. Jadi kayak kalau mempertahankan iman ya bangun hubungan yang baik, jangan pernah ragu sama apa yang mau Tuhan jadi dalam hidup kita, selalu beriman yang menggunakan hikmat gitu loh. Jadi kayak jangan beriman tapi kosong isinya gitu loh. Jadi kita harus yang benar-benar membuat kepercayaan, membangun hubungan yang baik sehingga kita bisa selalu percaya dan bisa selalu bersyukur dengan apapun yang Tuhan jadikan dalam hidup. Menurut aku yang pertama adalah koneksi kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan. Kita harus memiliki hubungan yang baik sama Tuhan
supaya iman kita terus bertumbuh dan bertambah gitu. Sehingga iman kita boleh terus dilatih dengan hubungan kita sama Tuhan, karena hubungan kita sama Tuhan itu adalah hal yang paling terpenting. Dan yang kedua, rajin berdoa serta baca firman Tuhan. Kita juga tidak bisa hanya memiliki hubungan sama Tuhan kalau firman Tuhan sendiri pun kita gak baca dan kita gak pernah berdoa ataupun meminta sama Tuhan atau mengucap syukur sama Tuhan. Dan hal-hal atau cara-cara lain yang menurut aku yang bisa mempertahankan iman kita itu hubungan kita sama sesama manusia. Jadi semuanya terkoneksi, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita sama manusia. Itu adalah salah satu cara bagaimana kita untuk mempertahankan iman kita agar tetap tujuannya hanya untuk Tuhan, kembali lagi kepada Tuhan. Dan mengenai tadi juga udah dibahas sama Kak Jojo, intinya percaya. Kalau kita percaya sama Tuhan, itu salah satu inti dari semuanya sih, mengenai mempertahankan iman. Jadi kepercayaan itu adalah kunci yang paling penting juga untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Seperti yang tertulis juga dalam Matius 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, saja kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi memang kepercayaan itu penting, teman-teman, untuk mempertahankan iman kita. Oke, ini udah di akhir banget nih ya. Pesan-pesan dari Kak Abi dan Kak Jojo soal kita sebagai teruna untuk mempertahankan iman, kira-kira pesannya apa sih? Hai, pesan-pesan aku untuk mempertahankan iman untuk teruna-teruni simple teman-teman. Aku cuma mau bilang sama kalian untuk taat sama perkara-perkara kecil. Ketika kita bisa taat sama setiap perkara-perkara kecil, maka nanti di kemudian hari ketika kita mendapat perkara-perkara yang besar, kita bakal tetap taat. Karena dari hal kecil aja kita udah diajarkan untuk taat, untuk tetap setia gitu. Dari situ kita bisa melihat bagaimana cara kita mempertahankan iman kita gitu. Dan yang kedua mungkin tetap percaya sama Tuhan Yesus. Bukan mungkin sih, harus gitu. Kita tetap harus percaya sama Tuhan Yesus. Karena seperti yang dikatakan Markus 9 ayat 23, Yesus berkata kepadanya, jika engkau bisa percaya, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Dan Markus 11 ayat 24 pun mengatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Jadi iman itu berbicara juga tentang kepercayaan. Bagaimana kita bisa percaya ketika kita dihadapkan sama suatu hal yang mungkin menurut kita ini gak mungkin terjadi gitu. Tapi balik lagi, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita percaya, disitulah iman kita akan diuji. Dan kita bisa mempertahankan iman kita dengan kepercayaan kita sama Tuhan, hubungan kita sama Tuhan, sama manusia pun. Itu semua menjadi bagian dalam bagaimana kita mempertahankan iman. Jadi semangat untuk teruna-teruni, terus belajar untuk mempertahankan iman. Karena iman itu hanyalah Tuhan yang dapat menilai, bukan manusia. Jadi jangan pernah takut ketika manusia bilang sama kita, iman lo cetek, iman lo segini, iman lo segini. Please teman-teman, iman itu hubungan kita sama Tuhan. Dan ketika mungkin iman kita merasakan lagi gak stabil, balik lagi ke Tuhan. Tanya Tuhan, curhat ke Tuhan, anggap Tuhan itu sebagai sahabat kita, sebagai papa kita. Jadi yang dapat aku kasih pesan sih buat kalian semua, adik-adik PT-ku khususnya, dan semua kalian dan semua orang yang mendengar, ya kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang gak pernah ninggalin kita. Tuhan itu gak pernah yang namanya sedikit pun gagal dalam hidup kita. Dia gak pernah berubah. Dia selalu adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang selalu memenangkan setiap pertandingan, bahkan di saat kita belum memulainya. Dia menangin itu untuk kita. Jadi intinya tetap harus percaya sama apapun yang dirancangkan dalam hidup kita. Jangan pernah sedikit pun kejadian yang gak mengenakan dalam hidup kita, yang terjadi dalam hidup kita, yang mungkin kita rasain itu kayak buat kita hancur, itu semua merusak
iman kita sama dia. Karena bahkan di saat kita nggak ngelihat, dia tetap bekerja. Di saat kita tidak merasakan pun, dia tetap bekerja. Dia tetap adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang selalu setia dan selalu mencintai kita apa adanya. Tapi ingat, dicintai apa adanya bukan berarti kita bebas untuk berlaku sesuka hati kita. Dicintai apa adanya, itu tandanya harus kita bersyukur dan based on dicintai apa adanya, kita harus selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik bagi Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, agar semua yang boleh Tuhan jadikan dalam hidup kita tetap bersyukur. Jawaban-jawaban Tuhan selalu tepat untuk kita. Dan kita harus syukuri itu, harus beriman teguh kepadanya, dan tetap pertahankan apapun yang boleh Tuhan jadikan dalam hidup kita sebagai pedoman untuk kita melaksanakan hidup kita ke depan, yang untuk berguna di masa depan kita. Happy Sunday, God bless you all. I love you all. Stay safe, stay clean, stay healthy, stay hygiene, stay at home, and God bless.